Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevrian Diana dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri A dari SMK Negeri 1 Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian pemadam api otomatis yang terbuat dari rangkaian operasional amplifier berbasis komparator. Mari simak videonya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa rangkaian komparator ini adalah sebuah rangkaian yang dapat membandingkan dua buah tegangan, yaitu tegangan inverting dan tegangan non-inverting. Nah, rangkaian ini memiliki satu output yang memiliki dua buah keadaan, yaitu keadaan high dan keadaan low. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung menuju pada rangkaiannya. Oke, kita langsung menuju pada rangkaiannya. Di sini, saya menggunakan software Proteus sebagai media untuk mensimulasikan rangkaian yang saya buat ini. Sebagai catatan kecil, Anda juga bisa menggunakan software-software lainnya untuk mensimulasikan rangkaian yang saya buat ini. Mungkin seperti Altium Designer atau mungkin AnyMultisim dan berbagai macam software lainnya untuk mensimulasikan rangkaian. Nah, perlu diketahui bahwa rangkaian yang saya buat ini adalah sebuah rangkaian operasional amplifier yang berbasis komparator dengan beban sensor suhu. Nah, untuk komponennya sendiri atau bahan-bahannya, kita memerlukan yang pertama ada sebuah dioda dengan kode 1N4001, kemudian sebuah transistor dengan kode BC548, kemudian sebuah kapasitor, kemudian sebuah LED. Ini adalah komponen yang opsional, kalian bisa menggunakannya atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada IC LM741, ini merupakan komponen otak dari rangkaian ini. Kemudian sebuah motor, selanjutnya ada sensor suhu, ini adalah sensor suhu NTC atau negatif temperatur koefisien yang akan mendeteksi suhu di sekitarnya. Kemudian sebuah potensiometer dengan kode pot strip Hg. Kemudian sebuah relay, dan yang terakhir adalah sebuah resistor. Nah, untuk lebih spesifiknya, saya akan tampilkan gambar-gambar komponen yang ada pada Proteus ini. Nah, setelah memasukkan komponen-komponen atau bahan-bahan yang tadi ke dalam kolom ini, jika dirangkai, rangkaiannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kira-kira rangkaiannya akan seperti ini. Kemudian kita mulai pada spesifikasi komponen-komponennya. Nah, yang pertama, potensiometer saya ubah menjadi 10 kilo ohm. Ini juga resistor menjadi 10 kilo ohm, resistor 1. Kemudian ini NTC-nya menjadi 10 kilo ohm juga. Di sini kapasitornya saya ubah menjadi 0,1 mikro. Kemudian resistor 2 menjadi 10 kilo ohm dan relay saya ubah menjadi 6 volt. Kemudian saya menambahkan beberapa ground di sini pada motor dan pada kaki 4 pada LM741. Nah, di sini juga saya menambahkan DC generator sebagai catu daya untuk menyuplai daya pada kaki 7 ini, pada LM741. Nah, pada DC generatornya, saya mengubahnya menjadi 10 volt tegangannya. Oke, input. Bagaimana inputnya? Sesuai dengan namanya, komparator dapat membandingkan dua buah tegangan. Nah, tegangan yang dibandingkan di sini tegangan apa sih? Nah, jadi tegangan yang dibandingkan di sini adalah tegangan tegangan sumber yang diatur oleh potensiometer dan tegangan sumber yang tergantung pada sensor suhu di sini. Bisa kita lihat bahwa LM741 ini pada kaki 7-nya sudah terpasang generator DC dengan tegangan 10 volt. Nah, tegangan 10 volt ini atau sumber daya ini akan menyuplai daya pada kaki 7 ini dan kemudian dialirkan pada tegangan input di sini, dua tegangan input di sini. Saya jelaskan bahwa dua tegangan input di sini adalah tegangan input inverting dan tegangan input non-inverting. Pada kaki 2 ini adalah tegangan input inverting, sedangkan pada kaki 3 adalah tegangan input non-inverting. Jadi, intinya, tegangan input inverting diatur oleh potensiometer, sedangkan tegangan input non-inverting tergantung pada suhu pada sensor suhu ini. Kita contohkan,
Mari kita jalankan rangkaian terlebih dahulu. Nah, setelah jalan, di sini pada voltmeter di sini tercantum 10 volt, yang mana daya di sini juga tercantum 10 volt tadi. Jadi, jika resistansinya maksimal, maka daya yang masuk pada input di sini juga maksimal. Di sini 10 volt, di sini juga akan 10 volt jika maksimal. Jika di sininya resistansinya 100% atau maksimal. Coba kita turunkan, maka dayanya akan berkurang. Nah, seperti ini. Untuk input non-inverting, tegangan input non-inverting, kita akan mengaturnya pada sensor suhu. Kita stop terlebih dahulu. Kemudian, di sini 46 derajat Celcius. Kita jalankan lagi. Di sini tertulis atau tercantum 2,91 volt pada avometernya. Nah, jika kita ubah, misalnya 27 derajat Celcius, maka tegangan di sini juga akan berubah menjadi 4,77, 4,76, dan akan turun sesuai dengan suhu ruangan. Seperti itu cara kerja inputnya. Oke, bagaimana output dari rangkaian ini? Nah, setelah rangkaian memproses input, baik itu input inverting maupun input non-inverting, maka rangkaian akan mengeluarkan outputnya dari kaki 6 ini. Nah, kemudian output akan mengalir pada resistor di sini. Oh ya, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kapasitor di sini berperan sebagai buffer atau penyangga dari rangkaian ini. Kemudian, balik lagi ke output. Output akan mengalir pada resistor, kemudian disalurkan kepada transistor di sini, kemudian akan dialirkan pada relay di sini. Di sini terdapat sebuah dioda yang terpasang pada relay yang berperan sebagai pengaman dari relay ini. Nah, relay di sini kondisinya berada pada normally open atau mati. Jika pada kondisi ini, relay tidak akan mengalirkan tegangan pada motor di sini maupun pada LED di sini. Jadi, rangkaian tidak akan berjalan atau motor dan LED tidak akan menyala. Nah, jika kita hidupkan, nah, meskipun sudah dihidupkan, relay tetap berada pada kondisi normally open atau mati. Kenapa? Karena komparator ini mempunyai dua output, yaitu output low dan output high. Jadi, relay ini dipengaruhi oleh keadaan output dari komparator yang melewati transistor. Nah, apabila outputnya high dari komparator ini, maka relay akan berada pada kondisi high yang menyebabkan motor akan berputar seperti ini. Kita contohkan, kita kurangi resistansinya. Nah, seperti ini. Nah, di sini relay berada pada kondisi normally closed atau menyala. Berarti output dari komparator ini berada pada kondisi high, maka relay juga akan berada pada kondisi high yang menyebabkan motor menyala dan LED juga menyala. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, komparator mempunyai dua output, yaitu output high dan output low. Ini adalah output high, sedangkan ini adalah output low. Kedua komponen ini tidak akan menyala, dan relay akan berada pada kondisi low atau normally open. Seperti itu cara kerja outputnya. Oke, jadi dari simulasi rangkaian tadi, saya menarik kesimpulan bahwa komparator ini membandingkan dua buah tegangan, yaitu tegangan inverting dan tegangan non-inverting, yang mana tegangan inverting ini diatur oleh potentiometer, sedangkan tegangan inverting tergantung kepada sensor suhu. Jika terdeteksi suhu yang tinggi atau panas api pada sensor suhu, maka resistansi dari sensor suhu akan naik yang diikuti dengan tegangan non-inverting yang naik pula. Nah, setelah rangkaian memproses inputnya, maka rangkaian akan mengeluarkan outputnya melalui transistor yang akan melimpahkannya kepada relay. Nah,
Relay ini kondisinya bergantung kepada komparator yang mengeluarkan output high atau low. Seperti yang saya bilang sebelumnya, komparator memiliki dua buah kondisi output, yaitu output high dan output low. Jika komparator memiliki output high, maka relay akan otomatis memiliki kondisi high juga, yang mana akan mengalirkan tegangan kepada motor, yang kemudian motor akan bekerja dan mempengaruhi pompa air untuk menyala dan memadamkan api. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian proses mematikan alat ini juga menggunakan cara yang otomatis. Jika api sudah padam atau suhu sudah turun, maka sensor suhu akan menurunkan resistansinya karena suhu di sekitarnya sudah turun. Kemudian akan diikuti dengan tegangan input non-inverting yang turun pula. Nah, jika demikian, maka komparator akan mengeluarkan output yang tadinya high menjadi low. Jika outputnya low, maka relay akan men-switch dirinya menjadi openly atau normally open. Kemudian motor tidak akan bekerja lagi dan kemudian pompa air akan mati dan berhenti memadamkan api. Nah, untuk kegunaannya di masa depan, menurut saya kegunaan alat ini di masa depan itu sama saja, yaitu untuk memadamkan api secara otomatis. Hanya mungkin nanti di masa depan akan ditingkatkan secara fitur dan segi kemudahan untuk menggunakannya, dan juga dari banyaknya penggunaan di berbagai tempat, karena tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan nanti akan banyak menggunakan teknologi-teknologi dan mesin-mesin seperti sekarang ini, yang mana teknologi-teknologi tersebut dan mesin-mesin tersebut tidak bisa lepas dari yang namanya kelistrikan, yang mana listrik itu kan sifatnya dapat memicu api atau bahkan kebakaran. Mungkin itu kegunaan alat ini di masa depan nanti. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.